Oke teman-teman blogger dimanapun berada, untuk video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman saya seputar blogger. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang sedikit mengalami kesulitan atau belum paham benar bagaimana tentang cara melakukan settingan terhadap blog pribadinya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman dan memberitahukan ke kalian seperti apa settingan dari blog saya sendiri. Jadi mungkin bisa kalian jadikan referensi juga ya. Sekedar informasi, saya ini seorang driver ojol ya. Saya berprofesi sebagai driver ojek online. Jadi saya membuat blog dengan tema seputaran driver ojol ini. Jadi ya nggak jauh-jauh. Kenapa saya buat blog dengan tema driver ojol ini? Jadi dengan begini akan memudahkan saya untuk membuat artikel-artikel di kedepannya nanti. Jadi saya tidak mengalami kesulitan untuk membuat artikel-artikel berikutnya. Jadi dia sejalan, saya driver ojol dan membuat artikel pun mengenai ojol. Jadi saya harap kalian pun seperti itu ya. Pilihlah tema atau niche yang sesuai dengan minat kalian, yang sesuai dengan bakat kalian, yang sesuai dengan hobi kalian ataupun profesi kalian. Jadi hal itu dimaksudkan agar nanti ke depannya kalian tidak kehabisan ide dalam pembuatan artikel-artikel berikutnya. Karena dalam pembuatan blog ini kan kita ingin jangka panjang, ingin terus membuat artikel. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian memilih tema blog yang tidak sesuai dengan minat kalian, oke lah, mungkin untuk 1, 2 atau 3 artikel kalian bisa buat. Tapi nanti kalau untuk di artikel-artikel berikutnya kalian akan mengalami kesulitan. Kalian akan bingung mau buat artikel mengenai apa lagi nih ya, mau buat artikel judulnya apa lagi nih, itu mau bercerita tentang apa lagi. Nanti kalian akan menjadi bingung karena tidak selaras dengan minat kalian tadi. Oke, jadi seperti inilah blog saya ya. Ini ada iklan vignette-nya nih. Jadi blog saya seperti ini. Oke, langsung saja kita melakukan settingan ya. Jadi kalau untuk melakukan settingan, saya biasa melalui ini blogger yang logonya warna kuning ini. Jadi saya sengaja ini ya, tampilannya saya buat potret ya, menyesuaikan dengan ponsel kita. Jadi apabila kalian nanti melakukan settingan melalui ponsel kalian, jadi kalian semakin mudah dalam mengikuti tutorial ini. Jadi saya ingin memperlihatkan statistik saya ini. Ini statistik saya ya, ada 10 pengikut, 20 postingan, dan ada 11 komentar. Jadi visitor saya selama ini ada sekitar 8.400 ya. Itu dari mulai saya awal ngeblog ya. Saya ngeblog ini udah sekitar hampir 4 bulan ya, belum 4 bulan sih, hampir 4 bulan. Jadi ceritanya dulu di postingan saya yang ke-7
saya udah ini ya, sudah mengajukan monetisasi ke AdSense ya. Jadi saya ajukan tuh monetisasinya, dari artikel saya masih 7 itu ditolak. Baru kemudian saya ajukan lagi, saya perbaiki apa yang salah, kemudian saya ajukan lagi. Kemudian saya menunggu lagi sekitar 1 mingguan. Selama menunggu itu saya sudah membuat 2 artikel. Jadi artikel saya nambah 2. Jadi seperti itu seterusnya sampai pada artikel yang ke-18 kalau nggak salah itu. Disitulah baru monetisasi saya diterima dan saya siap untuk mendapatkan iklan pada blog saya. Jadi waduh, kalau senangnya nggak ketulungan ya. Saya senang, sepertinya ada kepuasan tersendiri. Blog kita itu diterima oleh Google, perusahaan besar gitu loh. Google, perusahaan raksasa, mau memberikan iklannya ke blog saya yang belum apa-apa. Ini kan suatu kebanggaan itu. Jadi rasanya kerja keras saya selama ini berbuah hasil ya. Jadi intinya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi buat teman-teman tetap berusaha ya, tetap bekerja keras, mencari ilmu dari sana dari sini. Jangan mencari ilmu hanya dari satu orang saja. Kalau menurut saya, carilah ilmu itu dari banyak orang. Jadi saya pun belajar ngeblog ini banyak belajar dari YouTube ya, dan itu saya tidak dari satu channel aja, dari banyak channel saya pelajari. Saya ambil yang baik-baiknya, saya ambil yang bagus-bagusnya, dan saya terapkan ke blog saya ini. Jadi untuk visitor saya ini ya, bisa kalian lihat. Untuk hari ini visitor saya ada 283 orang. Kalau kemarin 298. Bulan ini ada sekitar 353 ya. Dan bulan lalu ada sekitar 2687. Jadi di bulan ini lumayan meningkat lah jumlah visitor saya dibanding bulan lalu. Oke, itu untuk statistiknya ya. Untuk komentarnya tidak perlu. Untuk penghasilan, jadi kalau blog kalian belum dimonetisasi, ini akan mati nih ya. Mengontrol cara iklan ditampilkan blog Anda ini akan nonaktif seperti ini. Dan apabila kalian aktifkan pun dia tidak bisa aktif. Jadi kalau blog kalian belum diterima oleh Google AdSense, dia akan nonaktif seperti itu. Jadi walaupun kita mencoba untuk mengaktifkannya, tetap tidak bisa. Jadi kalau sudah diterima AdSense-nya, barulah ini bisa kita aktifkan. Dan apabila blog teman-teman nanti sudah diterima ya AdSense-nya ya, sudah bisa menampilkan iklan, jadi pilih yang ini ya, yang paling atas ini, tampilkan iklan di bawah postingan dan di sidebarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi biar iklannya lebih variatif, ada di sidebar, ada di bawah postingan juga. Kalau yang di bawah ini kan dia hanya menampilkan iklan di bawah saja, sedangkan yang terakhir ini hanya menampilkan iklan di sidebarnya saja. Jadi kalian pilih aja yang atas. Jadi di sidebar ada dan di postingan pun ada dia iklannya.
Oke, kalau untuk ini saya rasa sudah cukup ya untuk penghasilannya. Nah, sekarang ke halaman. Jadi di halaman inilah saya membuat menu sitemap, kontak, disclaimer, privasi polisi, dan about. Jadi dari menu halaman inilah kita buat ini ya. Nah, kalau ini dari tampilan HTML. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau sitemapnya itu di HTML-nya. Jadi kalau kita pilih tampilan menulis, dia akan kosong. Seperti itu karena dia berbentuk ini ya, script gitu, dia coding. Sedangkan kontak ini saya pun menggunakan dari HTML, dia ada kode-kodenya. Saya menggunakan ini ya, saya buat scriptnya ini dari website ini 123 formulir form builder. Jadi dari sini ya. Jadi ini kodenya ini saya dapatkan dari website ini ya, www.123formbuilder.com. Jadi nanti dari situ saya buat seperti kontak saya ya, nama, alamat email, seperti itu. Nanti saya bisa tunjukkan pada blog saya. Kalau disclaimer seperti ini juga dia tampilannya. Dia di ini ya, di tampilan HTML-nya ada kode-kode seperti ini. Oh, dan ini menunya pun ada juga ya, di ini di tampilan menulisnya pun ada juga. Privasi polisi seperti ini. Dalam penulisan saya lebih menyukai ini ya, penulisannya itu yang ratakan seperti ini ya. Saya lebih suka yang ratakan seperti ini, jadi dia lebih rata. Kalau di about me sendiri saya seperti ini, saya menerangkan sedikit mengenai diri saya, mengenai profil saya, kemudian saya bercerita sedikit mengenai blog saya ini. Bisa kalian lihat ya, seperti ini. Jadi nggak perlu panjang-panjang sih, singkat, padat, dan jelas, dan menarik. Oke. Kalau ditata letaknya mungkin kita di lain waktu saja membahasnya ya. Nanti jadi saya pakai template Viomax versi 2.4. Ini mungkin versi yang lama ya. Jadi dia lebih ini, sepertinya dia masih tampilannya masih biasa saja sih. Tapi dia sudah ini ya, sudah lumayan lengkap. Ada untuk tempat kita menyisipkan kode iklan pun ada. Saya lebih suka pakai Viomax yang ini ya, karena saya rasa ini lebih simple dan gampang untuk blogger pemula seperti saya ini. Kalau di ini tadi di tema ya, kalau di temanya ini tidak usah dulu ya saya jelaskan ya mengenai temanya ini, karena nanti terlalu lama. Jadi saya untuk setelan selulernya ini kita pilih yang seluler ini ya, baru kita simpan. Oke, ini untuk tema kita lewatkan, kita kembali ke setelan. Nah, di setelan ini untuk judulnya sendiri itu terserah kalian ya mau mengisi apa. Saya judul dari blog saya itu info ojol. Oke, untuk deskripsinya sendiri
ini deskripsi bisa kita isi dengan 500 huruf. Jadi dengan kata-kata maksimal 500 huruf ya, bukan 500 kata. Jadi di deskripsi ini kalian bisa menjelaskan tentang blog kalian. Blog kalian bertemakan apa, membahas apa, bisa kalian jelaskan di deskripsi ini dengan maksimal 500 huruf. Oke. Jadi untuk bahasa blog sendiri saya pilih bahasa Inggris ya. Tidak masalah sih kalau pilih bahasa Indonesia, karena ini nanti pengaruhnya di apa ya, di penghasilan. Jadi kalau kita pilih yang bahasa Inggris, nanti menu penghasilannya itu akan muncul ya. Konten khusus dewasa saya nonaktifkan, karena konten blog saya ini bukan konten dewasa ya, bukan blognya ini ya, gairahmalam.com, gairah 100% darah malam pertama, bukan itu ya situs blog saya. Jadi situs blog saya situs ojol. Jadi untuk yang berikutnya ini ID properti Google Analytics. Jadi ID properti ini kita dapat dari Google Analytics ya. Nanti mungkin kalian bisa melihat tutorial-tutorial dari video-video YouTube yang lainnya mengenai cara ini ya, cara untuk mendapatkan ID properti ini ya. Oke, ini yang di bawah ini ada favicon. Favicon ini seperti apa saya bilangnya, seperti inilah, seperti logo daripada blog kita. Jadi seperti ini dia. Dan favicon ini harus kurang dari 100 kilobyte. Dia kapasitasnya tidak boleh tidak boleh lebih dari 100 kilobyte. Nanti dia tidak bisa terupload. Jadi favicon itu seperti ini seperti ini logo yang ini, yang di samping amankah aplikasi penguat sinyal, yang ini yang ada gambar motor ini, itulah favicon. Itu logo daripada blog kita. Ini di menu privasi ini dapat diakses mesin telusur, aktifkan ya. Jadi hal ini biar mesin penelusur dapat mengakses blog kita. Jadi apabila orang mencari blog kita di mesin penelusur, contohnya mesin penelusur Google, blog kita ini bisa ketemu. Alamat blog ini seperti ini. Domain custom, saya menggunakan domain custom ya, makanya domain customnya seperti ini, .xyz. Beberapa minggu setelah saya ngeblog, saya beli domain ya, domain xyz darinya ID web hoster. Jadi saya sarankan juga teman-teman untuk beli domain di ID web hoster itu ya, karena dari pengalaman saya melihat untuk settingannya lebih mudah ya, dan kita memang dituntun sama mereka sampai kita bisa untuk melakukan settingannya. Jadi saya sarankan kalian pakai ID web hoster ya. Nanti di deskripsi akan saya berikan juga linknya ya. Jadi ini waktu itu domain xyz ini masih masih promo ya, 9.000 1 tahun. Makanya saya ambil aja. Ini domain ini berguna. Dengan domain ini jadi blog kita lebih elegan ya, lebih
lebih kelihatan lebih profesional lah. Sebenarnya lebih bagus sih kalau kita pakai yang .com ya, cuma pada saat itu agak sedikit mahal, jadi nggak usah dulu lah. Saya pikir-pikir, saya ngeblog ini kan untuk menambah penghasilan, untuk cari duit lah, masa saya harus mengeluarkan duit banyak. Jadi seperti itulah pemikiran saya. Mungkin ya pemikiran itu salah ya. Itu sama seperti kita mau bersawah ya, sebelum kita panen kan kita harus menanam padi dulu, harus membeli cangkol dulu, harus membeli babat dulu. Nah, seperti itu sebenarnya sih. Sebelum kita mendapatkan hasil kan kita harus ada juga yang kita korbankan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar nantinya. Jadi nggak usah ya kalian ikuti saya, pola pikir saya ini ya. Jadi kalau kalian ingin membeli domain.com itu lebih bagus menurut saya. Saya memang pada saat itu emang lagi ini ya, nggak punya cukup uang untuk membeli domain.com itu, makanya saya beli saja yang XYZ ini. Yang penting ujungnya nggak blogspot.com lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk alihkan domain ini kita aktifkan ya, karena saya sudah ini ya, sudah pakai domain. Jadi alihkan domain ini kita aktifkan. Kemudian untuk HTTPS nya ini kita aktifkan ya, ketersediaan HTTPS nya kita aktifkan, pengalihan HTTPS nya pun kita aktifkan seperti ini. Kalau izinnya seperti ini ya, izin admin dan penulis blog itu nama kita ya, terserah sih mau nama siapa saja. Oke, undangan penulis tertentu tidak ada undangan tertunda, undangan lebih banyak penulis ini tidak ada, saya kosongkan. Akses pembaca saya pilih umum. Oke, pembaca khusus tidak, ini tidak. Untuk postingan ya, untuk postingan sendiri saya memilih maksimal 7 postingan ya. Jadi nanti kalau kita buka blog kita, jadi dia ada 7 postingan, ada 7 judul postingan yang tampil di layar ponsel kita atau di layar PC. Jadi maksimal 7 saya buat ya, terserah kalian sih mau buat berapa. Tapi untuk normalnya itu sih sebenarnya antara 5 sampai 10 ya saya rasa. Jadi ada beberapa blogger yang membuat jumlah postingannya itu 5, ada juga yang 10, dan ada juga yang 7. Jadi seperti itu. Jadi untuk template entry ini saya kosongkan. Like box gambar ini saya aktifkan ya. Ini menampilkan gambar dalam overlay di atas entry. Ini saya kurang paham ini ya, yang jelas saya aktifkan aja. Lokasi komentar saya pilih tersemat. Oke, lokasi komentarnya tersemat. Siapa yang dapat mengomentari ini terserah kalian ya, bisa kalian buat, bisa kalian pilih siapa saja, bisa kalian pilih hanya anggota blog ini saja, atau juga bisa kalian pilih seperti saya ini ya, pengguna dengan akun Google. Jadi saya milih pengguna dengan akun Google ya. Ini sebenarnya ini sih sama saja seperti siapa saja ya, pasti semua orang punyalah akun Google, apalagi kalau handphonenya itu Android. Oke, untuk captcha komentar pembaca saya aktifkan. Kalau ini sih sebenarnya nggak perlu sih diaktifkan, bisa diaktifkan bisa enggak.
Ini tujuannya tampilan verifikasi kata untuk pembaca yang memberi komentar. Jadi setiap ada visitor, ada pembaca yang memberikan komentar, sebelum dia mengirim komentar itu nanti dia akan memverifikasi seperti kode apa gitu ya, gabungan antara kata dengan huruf itu, huruf besar atau huruf kecil, seperti itu dia. Itu yang harus diisinya dulu, baru bisa si visitor tadi untuk mengirim. Sebenarnya ini sih mempersulit si pengunjung tadi ya dalam memberikan komentar ya. Jadi sebenarnya kalau tidak digunakan pun tidak masalah, karena kalau diaktifkan akan sedikit mempersulit ya. Visitor itu untuk memberi komentar akan sedikit sulit lah. Pesan formulir komentar. Nah, ini pesannya ini saya mengisinya dengan kata-kata seperti ini ya. Silahkan isi komentar Anda dengan bijak dan relevan. Jadi nanti di atas dari kolom komentar itu dia akan ada tulisan seperti ini. Nah, jadi nanti ada tulisan seperti ini, baru di bawahnya ada kolom komentar tempat si pengunjung tadi berkomentar. Nah, seperti itu. Ini seperti catatan aja sih. Postingan menggunakan email nonaktif. Ini email pemberitahuan komentar. Ini saya menggunakan email saya. Jadi kalian untuk email pemberitahuan komentar ini bisa kalian gunakan dengan menggunakan email blog kalian, atau bisa juga dengan menggunakan email kalian yang ini ya, yang lainnya ya, nggak masalah ya. Tapi saya sarankan kalau bisa yang Gmail ya, emailnya yang Gmail, jangan yang Yahoo. Email pemberitahuan komentar tertunda saya ini ya, tidak saya isi nih ya, tidak ada undangan tertunda. Oke, seperti ini kalian lihat. Zona waktu saya pilih Jakarta ya, karena kita berada di Indonesia. Untuk format header tanggal, ini saya pilih yang ini. Kalian terserah sih mau pilih yang mana. Cuma saya pilih yang ini karena lebih lengkap. Ada harinya, ada hari Kamis, Oktober 22, 2020. Jadi saya pilih yang itu. Jadi semuanya ada, harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, semuanya ada. Format stempel waktu saya pilih yang ini, dan kalian pun bebas mau pilih yang mana, nggak masalah itu. Ini untuk tag metanya sendiri, aktifkan deskripsi penelusuran ya, kita aktifkan ya. Jadi deskripsi penelusurannya itu kita aktifkan ya. Ini nanti deskripsi penelusuran ini dia akan tampil ya di ini ya. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan CEO dari blogger ini, dan deskripsi penelusuran ini nanti akan tampil juga di ini ya, di form postingan blog kita. Jadi saya ngisinya seperti ini. Ini maksimalnya cuma 150 huruf saja ya, tidak seperti deskripsi yang tadi yang di awal kita bahas ya, bisa sampai 500 huruf. Kalau yang ini cuma 150 huruf saja, jadi nggak terlalu banyak. Error dan pengalihan, ini error yang 404. Saya ada buat pesannya. Ini tujuannya seperti ini ya. Jadi apabila ada ini kita, ada URL kita ataupun ada link kita yang sudah mati, sudah tidak terkonek lagi, maka nanti secara otomatis akan muncul pesan seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini ya, kalian bebas mau buat seperti apa, dan bisa juga tidak dibuat ya, nggak masalah. Jadi saya buat seperti ini. Maaf, postingan yang Anda cari mungkin telah dihapus. Kunjungi juga channel
YouTube saya saya berikan channel YouTube saya. Jadi apabila mereka gagal untuk mencari link URL saya, tidak bisa masuk ke URL saya, mereka bisa masuk ke YouTube saya. Seperti itu. Saya bisa sarankan mereka untuk berkunjung ke channel YouTube saya juga. Untuk pengalihan khusus ini ya, ini bisa kalian tambahkan. Jadi ini cara mengisinya nih, pengalihan khusus ini. Jadi dari ini yang paling atas ini, kalian bisa isi dengan URL kalian yang tidak terkonek tadi. Kalian bisa isi dengan URL kalian yang mati tadi, yang sudah tidak bisa dikunjungi tadi. Jadi ke-nya ini kalian bisa alihkan ke URL yang lain yang bisa dikunjungi. Nah, seperti itu ya. Saya rasa sudah paham ya. Nah, jadi ini darinya ini bisa kalian isi dengan URL kalian yang sudah tidak terkonek tadi. Nah, dan ke-nya ini kalian alihkan, maksudnya kalian alihkan ke URL yang lain yang aktif, seperti itu. Tapi saya tidak mengisinya ya, karena kalau tidak diisi sih tidak masalah. Nah, ini yang penting di sini ya, crawler dan pengindeksan. Jadi untuk aktifkan robot.txt custom, saya nonaktifkan ya, saya matikan ya. Jadi ini saya pun tahunya dari tutorial yang saya pelajari di YouTube ya. Jadi dari tutorial di channel YouTube si A saya lihat, yang si B saya lihat, yang si C saya lihat, tutorial dari si Anu pun saya lihat. Jadi kebanyakan dari mereka menyarankan agar ini dinonaktifkan saja. Aktifkan tag header robot custom, ini pun dinonaktifkan juga. Jadi dua ini dinonaktifkan ya. Oke. Nah, untuk monetisasinya sendiri, ini dulu. Sebelum itu ini Google Search Console. Ini kalau kalian klik ini, kalian akan diarahkan ke Google Search Console. Tapi tidak usah ya, terlalu panjang nanti. Untuk monetisasinya sendiri, apabila blog kalian belum dimonetisasi, di nonaktifkan saja. Saya rasa nggak masalah dinonaktifkan, dan kalau kalian aktifkan pun sebenarnya nggak masalah, cuma saya sarankan dinonaktifkan saja kalau memang blog kalian belum diterima AdSense-nya ya. Jadi ini karena blog saya sudah ada iklannya, sudah diterima Google AdSense, makanya saya aktifkan. Untuk ads.txt nya ini nanti dapatnya dari ini ya, dari Google AdSense-nya ya. Untuk kode ads.txt nya ini nanti dapatnya dari Google AdSense. Jadi nanti bisa kalian pelajari untuk lebih lanjutnya ya. Jadi usahakan dalam pembuatan blog ini kalian mempelajarinya secara bertahap saja dulu, tidak usah semuanya harus kalian ketahui. Jadi apabila kalian masih tahap pembuatan artikel, masih dalam membuat postingan-postingan artikel, saya sarankan kalian pelajari aja dulu cara membuat postingan, cara mempergunakan menu-menu yang ada di form postingan itu, seperti itu, dan mempelajari setelan-setelannya ini saja. Jadi di situ aja dulu kalian pelajari, dan ini ya, dan kalian pelajari juga cara pengindeksan di Google Search Console-nya. Jadi kalian pelajari juga itu. Jadi apabila kalian sudah membuat postingan,
selesai membuat postingan, sudah kalian periksa postingannya sudah benar, sudah kalian publikasikan, langsung saja kalian indeks ya. Jadi kalian ambil URL-nya, kalian indeks di Google Search Console. Jadi biar terindeks, dan sistem Google pun tidak langsung untuk mengindeksnya, dia akan ini ya, kita akan masuk ke dalam daftar antrian. Jadi kita menunggu lagi sampai link URL kita itu terindeks. Kalau sudah terindeks, maka di mesin pencarian Google pun akan ada link URL kita itu. Jadi kalau untuk import konten ini, kontennya ini akan kita import, maksudnya ya, kita ambil maksudnya. Untuk cadangkan konten ini, kontennya bisa kita cadangkan. Jadi apabila terjadi sesuatu, terhapus atau apa, bisa kita kembalikan lagi ya, seperti membackup lah. Video dari blog saya kurang tahu ini ya, video dari blog seperti ini dia tampilannya. Kalau video dari blog ini saya tidak ada utak-atik. Hapus blog jangan, kalau hapus blog ini nanti blog kalian akan terhapus, pekerjaan kalian akan sia-sia. Untuk feed situsnya ini, izinkan feed blog, saya pilih yang pendek ya, saya pilih yang pendek aja. URL alihan feed entry ini saya URL-nya ini ya, nanti kalian bisa belajar ya dari tutorial yang lain mengenai cara membuat feed ini ya. Jadi kalian harus mempelajarinya satu-satu. Ini untuk feed ini pun ada cara membuatnya juga, sehingga bisa seperti ini, bisa ada linknya ini kan. Untuk judul dan link lampiran saya aktifkan ya, bisa juga dinonaktifkan, nggak masalah. Oke, dan yang terakhir umum, gunakan draft blogger. Oke, saya aktifkan. Untuk ini saya belum tahu nih ya, ini kita mengarah ke ini, kita ke profil pribadi kita. Jadi mungkin seperti ini aja untuk settingannya ya. Jadi inilah settingan-settingan yang saya terapkan di blog saya. Jadi yang penting kalian ingat, untuk crawler dan pengindeksan ini kalian nonaktifkan aja ya, dua-duanya ini ya. Jadi biar dia bekerja secara default aja. Jadi bekerja secara default bawaan Google-nya. Biarkan Google yang menentukan. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya berikan, informasi yang saya bagikan mengenai settingan daripada blog saya ini ya. Jadi saya ngeblog ini sekitar bulan ini ya, sekitar bulan 6 kalau nggak salah. Jadi di bulan ini, di bulan 10 ini, di monetisasi yang saya ajukan diterima ya, dan saya sudah ada iklannya ini. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya saya akan buat tutorial mengenai settingan daripada Google AdSense saya ya, bagaimana saya membuat settingannya ini ya. Saya menggunakan settingan otomatis ini, jadi tidak manual ya. Jadi kalau otomatis itu, jadi Google akan mencari tempat yang terbaik pada blog kita, di mana iklannya itu akan diletakkan. Beda kalau dengan
kita pilih setting iklan itu yang manual ya. Jadi kita harus meletakkannya, iklan yang vertikal harus di sini, iklan yang horizontal harus di sini, iklan yang persegi harus di sini, iklan dalam artikelnya harus kita letakkan di sini, iklan feed, iklan vignette-nya harus kita atur sendirilah pokoknya. Jadi lebih ribet ya, nambah-nambahi kerja kita. Jadi untuk penempatan iklannya ini saya pilih yang otomatis ya. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Google untuk meletakkan iklan saya ini mau di mana. Oke. Jadi mungkin sampai di sini saja informasi yang ingin saya berikan. Saya pun blogger pemula ya. Tapi di sini saya cuma ingin berbagi pengalaman. Saya ingin memberitahukan kepada kalian apa yang saya tahu dan apa yang saya buat. Hanya sebatas itu saja ya, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi apabila kalian merasa terbantu dengan video saya ini, saya sangat senang. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga, dan berikan komentar kalian apabila ada yang ingin kalian tanyakan. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan saya bisa menjawabnya. Dan bagikan juga ke teman-teman blogger yang lain, ke komunitas-komunitas blogger yang lainnya. Jadi saya akan memperlihatkan untuk menu about-nya itu seperti ini ya, tampilan menu about-nya ya. Jadi seperti inilah menu about yang saya buat. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai sedikit data diri saya, mengenai blog saya. Jadi saya mengisinya secara singkat saja ya, singkat, jelas dan padat. Untuk kontaknya tadi seperti yang saya katakan, saya membuat formulir pengunjung ini menggunakan ini ya, Powered by 123 Form Builder. Jadi saya membuat form ini melalui website www.123formbuilder.com. Jadi dari website itu ya, kalian pun bisa mencobanya. Jadi kalian bisa mengedit form ini sesuai dengan selera kalian. Jadi ini untuk namanya, kolom-kolomnya bisa diedit sesuai dengan selera. Jadi dengan begini tampilannya akan lebih elegan ya, lebih profesional kalau menurut saya. Jadi dari formulir pengunjung ini, pengunjung bisa memberikan masukan mungkin, atau memberikan pertanyaan, atau mengajukan proposal melalui menu kontak ini. Jadi seperti inilah menu kontak pada blog saya. Dan pesan saya, jangan sekali-sekali apabila blog kalian sudah dimonetisasi, sudah ada iklannya, jangan sekali-kali kalian mengklik iklan sendiri, karena itu akan berakibat fatal terhadap blog kalian. Blog kalian nanti akan bisa kena penalti ya, kena suspend, kena tangguhkan. Jadi iklannya itu akan dihentikan oleh Google karena kesalahan yang kalian buat. Jadi rasanya sayang ya, kalian sudah membangun sebuah blog dari awal, dari nol,
sehingga bisa sampai dimonetisasi, tiba-tiba harus kalian nodai dengan hal yang seperti itu. Jadi saya pun kalau membuka blog saya sendiri pun saya sangat berhati-hati ya. Jadi saya selalu ngetapnya itu di tulisan-tulisan yang saya buat saja. Saya tidak berani untuk menyentuh iklan yang ada di blog saya, karena saya takut iklannya akan terklik sendiri nantinya. Jadi seperti itulah tadi formulir pengunjung di kontak saya ya, di menu kontak ya. Untuk sitemap saya sendiri seperti ini tampilannya. Ini sebagai referensi buat kalian ya, perbandingan juga. Jadi kalian bisa membandingkan sitemap yang kalian buat dengan sitemap yang saya buat. Untuk privasi polisi kalian bisa lihat seperti ini. Jadi untuk privasi polisi dan disclaimer ini, itu pun dia ada caranya, cara membuatnya. Jadi apabila kalian belum jelas, kalian bisa melihat tutorial-tutorial di video-video YouTube yang lain. Jadi mana yang bagus itu bisa kalian ikuti. Jadi mungkin seperti itulah menu-menu yang ada di ini ya. Jadi ini wajib ya, ini menu about, kontak, sitemap, privasi polisi, disclaimer, ini wajib, ini harus ada. Jadi ini salah satu syarat agar blog kita bisa dimonetisasi. Jadi kalau tidak ada ini, mau sampai kapanpun kalian mengajukan monetisasi, saya yakin bakalan akan ditolak terus. Jadi cukup sekian tutorial saya ini, semoga bermanfaat buat kalian teman-teman blogger pemula. Kita sama-sama pemula, sama-sama belajar. Apa yang kalian tahu, kalian bagi ke teman-teman yang lain, kalian bagi ke saya, dan apa yang saya tahu pun akan saya bagi ke kalian. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama sukses. Jadi saya berbagi ilmu ini, berbagi ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang baik. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.